Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa rasula ba'da. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas nikmat dan rahmatnya lah kita dapat berkumpul di lapangan SMA Negeri 6 Palembang dalam rangka kegiatan Kereta Six dan Grand Final Bujang Gadis SMA Negeri 6 Palembang tahun 2026. Salawat bertakakan salam kita haturkan kepada Nabi besar kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Yang telah memberikan tuntunan kepada kita sehingga kita berada pada jalan yang diridhoi. Yang terhormat PLT Kepala SMA Negeri 6 Palembang, Bapak Herman Sudianto SPDM. Yang kami hormati para Dewan Juri Grand Final Bujang Gadis SMA Negeri 6 Palembang tahun 2026. Yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala SMA Negeri 6 Palembang. Yang kami hormati pembina 3 organisasi OSIS, PROHIS, dan MPK. Yang kami hormati Bapak Ibu Panitia Kegiatan dan Bapak Ibu Guru beserta staf tata usaha. Yang kami hormati segenap tamu undangan yang telah berkenan hadir pada pagi hari ini. Dan yang kami banggakan, finalis Bujang Gadis SMA Negeri 6 Palembang tahun 2026 serta seluruh siswa-siswi SMA Negeri 6 Palembang. Sebelum memasuki acara kita pada pagi hari ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Syasta Adabi. Dan saya Kansa Akilah Ramadhani yang akan memandu kegiatan kita pada hari ini. Selamat pagi, dan selamat pagi Bapak Ibu dan para siswa-siswi SMA Negeri 6 Palembang yang tercinta. Halo, apa kabarnya nih semuanya? Pastinya semangat dong Kansa, karena kita hari ini bakal bertemu dengan salah satu acara paling besar dari SMA Negeri 6 Palembang. Betul banget nih Cesta, langsung aja nggak sih? Mari kita bersiap-siap karena sebentar lagi kita akan menyaksikan persembahan koreografi dari 7 pasang finalis Bujang Gadis SMA Negeri 6 Palembang yang akan membawakan tari merajut musik gemilang. Persiapkan diri kamu untuk menyambut teman-teman kita yang sudah menunggu di balik panggung dengan antusiasme yang membara. Tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Berang-berang naik tongkat, mari kita Berangkat.
Bener banget Kansa, itu pasti karena mereka sudah berlatih selama berhari-hari untuk penampilan hari ini. Betul banget, mana tadi kostumnya tuh cantik-cantik ya. Iya, cantik-cantik, yang cowok juga bagus-bagus. Dan penampilan mereka tadi tuh bener-bener energik. Betul banget, energi kompak pula. Bener banget. Masya Allah. Nah, tapi sebelum kita masuk ke acara selanjutnya nih Cesta, kita mau menyampaikan apresiasi dan terima kasih sebesar-besarnya kepada sponsor yang telah memberikan dukungan untuk kegiatan kita pada hari ini. Terima kasih kepada Inten, Edulab, Grab, Emina, Good Day, Sanggar Gitar Tunggal Dewi, Selempang Kece, Sanggar Aulia Patona, Kue Mama. dan Ayam Tri. Nah, Cesta, di sini bukan cuman sponsor aja dan juga para bapak ibu guru serta anak-anak SMA Negeri 6 Palembang nih Cesta. Maka siapa lagi kalau bukan itu aja Kansa? Ada siapa lagi ya? Tuh ada Bujang Gadis, Putra Putri, Ahli Wauti dan juga duta dari perwakilan sekolah di Provinsi Sumatera Selatan di Cesta. Wih, keren banget ya. SMA Negeri 6 itu pasti gak mungkin ngundang tamu-tamu yang kaleng-kaleng. Kita lihat aja nih, banyak banget duta, Afiwa Ufti yang mau datang ke SMA Negeri 6 Palembang. Betul banget nih Cesta. Oke, kalau begitu tidak usah berlama-lama lagi. Mari kita lanjut ke acara selanjutnya. Bangun tidur tak lupa sarapan. Sarapan pagi lontong ketupat Salam hangat kami ucapkan. untuk para hadirin yang terhormat. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya dengan penuh sukacita, marilah kita sambut kehadiran finalis Bujang dan Gadis SMA Negeri 6 Palembang tahun 2026. Beri tepuk tangan yang meriah.
Muhammad Jalan Pamungkas, finalis puncak dengan nomor urut 05. Saya, Nadira Adirsya, finalis gadis dengan nomor urut 06. Saya, Ryan Arban Purwala, sebagai finalis puncak dengan nomor urut 07. Saya, Najwa Zahra Anesha, finalis gadis dengan nomor urut 08. Saya, Muhammad Rashid Aditya, finalis puncak dengan nomor urut 09. Saya, Zafira Putri Akila, finalis gadis dengan nomor urut 10.
Dan terimalah persembahan salam dari finalis Bujang Gadis SMA Negeri 6 Palembang tahun 2026. Hadirin yang berbahagia, penampilan yang luar biasa telah kita saksikan bersama melalui opening number dan koreografi finalis Bujang Gadis SMA Negeri 6 Palembang tahun 2026. Beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk seluruh finalis yang telah menampilkan performa terbaiknya. Keindahan gerakan serta kekompakan yang ditampilkan tentu tidak terlepas dari peran sosok di balik layar yang dengan penuh dedikasi membimbing para finalis hingga mampu tampil maksimal pada pagi hari ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini akan dilaksanakan penyerahan sertifikat penghargaan kepada koreografer yang tidak lain ialah Kak Erik Pirseli Essos sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi dan dedikasi yang telah diberikan. Kepada Kak Erik, kami persilahkan untuk naik ke atas panggung. Kami mengundang Bapak Herman Sugianto SPDMM untuk menyerahkan sertifikat penghargaan. Repan. Dan sekali lagi, terimalah salam dari pasangan Bujang Gadis SMA Negeri 6 Palembang tahun 2026. Kami persilahkan kepada para finalis untuk kembali ke tempat yang telah disediakan. Hadirin sekalian, kami ucapkan terima kasih kembali kepada tamu undangan dari Bujang Gadis. Hadirin sekalian, kami ucapkan terima kasih kembali kepada tamu undangan dari Bujang Gadis, putra-putri, duta, serta ahli WAUT dari perwakilan sekolah di Provinsi Sumatera Selatan, serta keluarga finalis yang telah berkenan hadir pada pagi hari ini. Selanjutnya, marilah kita menyaksikan penampilan unjuk bakat dari ke-14 finalis Bujang Gadis SMA Negeri 6 Palembang tahun 2026. Tapi nih Jess, sebelum kita melaksanakan penampilan unjuk bakat, mari kita sapa terlebih dahulu dewan juri kita yang keren-keren ini. Ada dewan juri eksternal kita, Kak Riki Musli Pratama. Halo Kak Riki. Dan
ada Dewan Juri Eksternal kita yang merupakan alumni SMA Negeri 6 Palembang tahun 2022 nih, Ces. Ada Kak Yang Seri Putri Marata Kusuma Istana. Halo Kak Yang Seri. Wih, keren banget ya. Selain dari parasnya yang benar-benar menawan, mereka juga memiliki sebidang dan juga segudang bakat yang sangat-sangat luar biasa. Betul banget nih, Ces. Mereka udah menampilkan dari berbagai pageant yang keren-keren tentunya. Ada Kak Riki yang merupakan Duta Genre Persahabatan Kota Palembang tahun 2024. Dan juga ada Kak Yang Seri yang merupakan Duta Genre Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024. Dan juga Gadis Kampus Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024. Beri tepuk tangannya dong untuk juri eksternal kita. Tapi nih Kansa, selain juri eksternal kita yang keren, kita juga punya juri internal yang gak kalah keren. Siapa tuh Cesta? Di sini kita ada Miss Amelia Indah Purnamasari MPD. Halo Miss Ami. Wah, pantesan ya Miss Ami jadi juri internal kita. Udah cantik, anggun pula. Betul banget Kansa, pastinya sama juri Palembang juga bakal pilih juri yang salah dong. Karena kita kan bakal melaksanakan acara yang sangat penting untuk sekolah kita. Betul banget nih, Cep. Para juri kita ini pasti sudah mempunyai pengalaman yang luar biasa pastinya. Betul banget. Jadi gak usah berlama-lama lagi. Hadirin sekalian, marilah kita menyaksikan penampilan unjuk bakat dari ke-14 finalis Bujang Gadis SMA Negeri 6 Palembang tahun 2026. Penampilan pertama oleh finalis Bujang atas nama Rasya Ulum Al-Fatah dengan nomor urut 01 yang akan menampilkan pidato mix bahasa Arab berjudul Pendidikan. Kepada Rasya, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'ina ala umuri dunya wa dinu wala haula wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Awalan hayya nashkurullah azza wa jalla alladzi qad an'amana ni'matan lillahi Tsaniya salatu wassalam ala habibina al-mustafa qadawatil ummati wa imamina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi alladzi akhrajana minaz zulumati ilan nur. Kepada yang terhormat Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Palembang serta Dewan Juri yang saya hormati dan teman-teman yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya menampilkan sebuah pidato singkat yang berjudul tentang pendidikan. Pendidikan adalah salah satu aspek penting dalam kehidupan dunia. Namun dalam hal melalui proses kelewatannya. Dalam melalui kegiatan lapisan masyarakat. Pendidikan sangat penting. Melalui pendidikan kita bisa mendapatkan berbagai macam manfaat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qur'an ayat Al-Mujadilah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana allazina amanu wallazina utul ilma darajat. Yumkin azam ini
fadla dzalika minasyaitan. Wa idza wajadtu khairan dzalika minallahi azza wa jalla. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah untuk penampilan dari bujang kita, Rasya Ulul Al-Fatah. Masya Allah, keren banget nih, Ces. Tapi kok tepuk tangannya kayak sepi banget ya? Coba dong sekali lagi, beri tepuk tangan yang meriah. Wah, Ces, baru pertama aja udah sekeren ini. Kamu bisa nggak bahasa Arab kayak si Rasya tadi? Kayak agak bisa ya aku bahasa Arab. Karena jujur aja, bahasa Arab itu termasuk bahasa yang sangat sulit untuk dikuasai. Betul banget nih, Ces. Rasya udah nampilin pidato mix bahasa Arab itu udah keren banget ya. Pastinya dong, Raksa. Nah, langsung aja nih. Tadi kan udah penampilan pertama. Kita ke penampilan kedua. Nah, tadi kan bujang. Habis bujang apa? Pastinya gadis dong, jadi gak usah berlama-lama lagi. Selanjutnya, saksikanlah penampilan kedua oleh finalis gadis atas nama Yampania Aurora dengan nomor urut 02 yang akan menampilkan bakatnya dalam menari. Wah, kira-kira tari apa tuh, Ces? Yampania akan membawakan suatu tarian yang bernama Tari Bawi dari Kalimantan Barat. Jadi langsung saja kepada Yampania kami persilahkan.
Wih, keren banget ya penampilan dari yang hanya Aurora tadi. Betul banget nih Chesta, udah cantik anggun pula ya. Keren banget dari namanya nih, kita udah tahu kalau dia itu bisa menari, kan namanya Aurora. Bisa aja deh kamu. Ya udah langsung aja nih kita saksikan penampilan ketiga kita oleh finalis Bujang atas nama Irfan Maulana dengan nomor huruf 03 yang akan membawakan pidato berjudul Artificial Intelligence dan Ruang Digital. Kepada Irfan, kami persilakan. Coba kita mengingat kembali, sebelum kita memejamkan mata semalam, apa yang kita lakukan? Kemungkinan besar dari kita tidak sedang merenung, membaca, atau berdoa, melainkan menatap layar handphone kita. Kita berpikir bahwa kitalah yang mengendalikan teknologi. Padahal bunyi ting di saku kita itulah yang mendikte kapan kita harus menoleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Dewan Juri yang arif lagi bijaksana, keluarga besar guru SMA Negeri 6 Palembang yang saya cintai, serta rekan-rekan seperjuangan sejawat siswa-siswi SMA Negeri 6 Palembang yang saya banggakan. Mengadopsi sebuah kata kutipan oleh penulis kontemporer, teknologi adalah pelayan yang sangat berguna. Namun, teknologi juga adalah seorang majikan yang amat mengerikan. Kalimat ini bukan lagi menjadi peringatan, melainkan kenyataan yang kita hadapi. Kita berada di persimpangan krusial. Satu kaki kita sudah bersiap melangkah menuju Indonesia Emas 2045. Sedang kaki lainnya masih terjerat oleh lumpur digital yang kian menyesatkan. Hadirin sekalian, baru-baru ini kita melihat perubahan besar. Lahirnya peraturan oleh Kemdigi, PP Tunas, dan SKB 7 Menteri membuat kita bertanya-tanya, apa tujuan dari dibuatnya peraturan ini? Sebagian dari kita mengira ini sebuah pengekangan, padahal tujuannya hanya satu, sebagai langkah preventif pemerintah untuk mencegah ancaman brain rot dan kemunduran berpikir. Risiko ruang digital itu nyata adanya. Menurut studi dari Massachusetts Institute of Technology (MIT), berita bohong menyebar 6 kali lebih cepat daripada kebenaran. Ini dikarenakan berita bohong dibuat memanipulasi emosi kita, sedangkan kebenaran dibuat untuk kita berpikir terus-menerus. Ini adalah sebuah epidemi kemunduran berpikir. Padahal masa SMA adalah masa di mana kita sedang pada puncak perkembangannya. Namun, kita terus dihadapi oleh teknologi yang tiada hentinya. Menuju Indonesia Emas 2045, Indonesia tidak butuh generasi yang hafal cara menggunakan AI, tapi tidak bisa menggunakan moral dan akal. Indonesia tidak butuh orang yang bijak teknologi, yang pintar teknologi, tetapi kita butuh generasi yang bijak teknologi. Pintar itu soal teknis, tetapi bijak itu soal karakter. Oleh karena itu, jangan biarkan artificial intelligence menggantikan human intelligence. Jangan biarkan ruang digital menjadi tempat kita mencaci maki. Jadikan ia tempat kita saling berkolaborasi. Teman-teman seperjuangan, sebagai penutup, saya mengajak kita semua yang ada di sini, mari kita buktikan bahwa dari rahim SMA Negeri 6 Palembang ini akan lahir pemimpin pemuda-pemudi yang tidak bisa didikte oleh teknologi, yang tidak akan menjadi budak dari teknologi, melainkan tuan atas teknologi kita sendiri. Jadilah orang yang terus berkarya sampai Indonesia benar-benar berkilau bagai zamrud khatulistiwa. Jadilah pakar yang membangkitkan macan Asia
Bersama saya Irfan Maulana, finalis Bujang Gadis SMA Negeri 6 Palembang menuju Indonesia Emas 2045. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah. Dengerin tuh Kansa, kita sebagai remaja harus memanfaatkan teknologi, bukan malah dimanfaatkan oleh teknologi. Betul banget nih Cesta, kita sebagai remaja itu harus tanggap dalam teknologi karena kita berada di dalam dunia digital. Nah, kan tadi kan kita udah membahas pidato. Nah, sebelum-sebelumnya juga kita udah mendengarkan pidato mix bahasa Arab. Oke. Berarti kita udah ke negara Arab dong. Oke, iya, Habis itu kita ke negara Indonesia lagi. Iya, betul. Karena kita udah ngeliat penampilan tari Bawi dan juga pidato bahasa Indonesia dari kita. Nah, abis ini kita bakal mengunjungi negara asing lagi nih, Chess. Negara apa tuh kali ini? Negara Inggris dong, Chess, karena bentar lagi kita akan menyaksikan penampilan speech oleh finalis gadis kita. Siapa sih finalis gadisnya? Finalis keempat kita adalah finalis gadis atas nama Alifa Kalista Abdi dengan nomor urut 04 yang akan membawakan speech berjudul Bullying. Kepada Alifa, kami persilahkan. Have you ever loved any joke and realized you're actually a joke? That's how bullying works. It doesn't always come as physical harm, but sometimes it comes as comment, as whisper, as just a joke that will target the same person. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ladies and gentlemen, with all due respect to the honorable judges in the audience, I'm Alima Kalidami, as Finale Gadis General Forum. And today, I would like to talk about a joke to you, a spot. We live in a generation that's even aware and inclusive. But honestly, how often do we say silent disopinion? How often do we someone we embrace and think, at least it's not me? Here's the truth. Bullying doesn't begin with hate, but it begins with small jokes. First, the choice to join. Second, the choice to ignore. And third, the choice to justify. Choice to justify. And the event is real. Not everyone's showing. Some people smile outside and break inside. Some people look happy. But a fighting cock will never know. Image. Waking up every day. Feel tired of being yourself. This means of what other people say. As Bujang Gadis SMA Negeri 6 Palembang, we are not here just to be seen, but to be something bigger. Respect, awareness, and humanity. Because being attractive means nothing if your word hurt others. Being selected means nothing if your mistakes make people understand. Today, let's make SMA Negeri 6 Palembang a place where study feels safe, heard, and protected. Together, let's make our school a better place for everyone. Stop bullying and start caring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari tepuk tangan yang meriah atas penampilan dari finalis gadis dengan nomor urut 04. Kansa, let me ask you something. Yes, yes. Don't you think the harassment in our generation it should be not allowed? Yes, yes. Jadi seperti yang kita dengar tadi, seharusnya kekerasan dan juga bullying di generasi kita tidak diperbolehkan. Betul banget nih Cesta. Nah, tadi kan kita udah mendengar pidato tentang AI. Abis itu kita tentang bullying. Nah, abis ini temanya apa lagi ya? Temanya abis ini kayaknya tentang kejujuran deh. Kejujuran di sekolah. Kejujuran di sekolah, betul banget. Langsung saja nih kita tampilin penampilan kelima kita dengan nomor urut 05 atas nama Muhammad Zaidan Pamungkas yang akan membawakan pidato
berjudul Kejujuran Saat Ujian. Kepada Zaidan, kami persilakan. Di saat kita melihat pohon yang kokoh berdiri, tak lupa ada akar yang merancak di dalamnya. Maka tetapi, tangkai yang berani tumbuh menembus langit merupakan bentuk keberanian. Lantas sejatinya kami yang merancangkan diri pada tradisi, menjadikannya sebuah identitas yang tak boleh terganti. Maka tetapi, sayap kami terus mengepak, mengejar prestasi. Kami sadar bahwa budaya akan terus hidup jika ia dibawa maju. Maka berdirilah kami di sini, mempesona seperti budaya maju dengan semangat juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 6 Palembang, dan yang saya hormati Dewan Juri, guru, panitia, staf, dan sesama teman pelajar yang saya banggakan. Izinkan saya menyampaikan sebuah filosofi. Seorang filsuf pernah berkata bahwa kejujuran tidak akan pernah bisa membuat kita kaya. Akan tetapi, kejujuran bisa membuat kita merdeka. Ya, seperti itulah yang dikatakan. Namun nyatanya, di lorong sekolah kita hari ini kita melihat kemerdekaan tersebut terjual demi selembar kertas bertuliskan angka. Kita terjebak dalam mitos yang mengatakan bahwa nilai adalah segalanya dan melupakan bahwa tujuan ujian adalah untuk mengetahui kemampuan diri, bukan tujuan akhir dari hidup ini. Dewan Juri yang terhormat, muncul pertanyaan dalam diri saya, mengapa saya begitu takut pada kegagalan? Yang padahal kegagalan yang didasari dengan kejujuran merupakan satu langkah menuju kedewasaan. Namun sebaliknya, keberhasilan yang kita gapai dengan kecurangan tak lebih dari lorong gelap yang akan menghantarkan kita ke dalam kehancuran. Saat kita sulit terlepas dari dua hal tersebut, mari kita pahami dua poin berikut ini. Pertama, kejujuran adalah hutang pada diri sendiri. Sejatinya, ujian bukan hanya persaingan dengan teman sebangku, melainkan ajang pembuktian diri pada hati nurani. Memilih untuk mencontek, sebaiknya jangan dulu, karena itu menandakan Anda meragukan kemampuan diri Anda sendiri. Jika dari sekarang kita tak terbiasa untuk mencurangi ujian kecil, lantas bagaimana kita akan dipercaya untuk memegang masa depan bangsa ini ke depannya? Seorang filsuf pernah mengatakan hal serupa, bahwa orang yang menipu dunia mungkin bisa tidur di atas kasur yang empuk. Akan tetapi, orang yang menipu dunia tidak akan pernah bisa tidur dengan nyenyak. Ujian merupakan bentuk integritas yang sesungguhnya. Kita semua sadar bahwa kecerdasan dapat dipelajari, akan tetapi kejujuran itu harus ditempa. Saya berani mengatakan bahwa kita tidak kekurangan dengan orang yang pintar, tetapi kekurangan dengan orang yang jujur. Saudaraku sekalian, di saat kita meninggalkan ruang ujian, yang kita bawa bukan hanya nilai, namun seperti apa diri kita ke depannya. Ingatlah saudaraku, pohon ilmu berakar pada kejujuran dan akan berbuah pada kebijaksanaan. Jika pada akarnya saja sudah busuk, lantas buahnya akan menjadi racun bagi diri kita ke depannya. Tak banyak pidato yang dapat saya sampaikan, namun saya harap kita dapat menjadi generasi yang berani mengatakan lebih baik gagal dengan kehormatan daripada berhasil dengan kecurangan. Jangan pernah ragu untuk menyampaikan kebaikan. Ingatlah kata-kata ini semuanya. People will forget what you say, but
but never how you made them feel. Orang mungkin akan melupakan apa yang kamu sampaikan, tapi orang tidak akan lupa bagaimana cara kamu menyampaikan. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan penuh rasa hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, beri tepuk tangannya Maria untuk penampilan dari bujang nomor 05, Ebi Zaidan Pamungkas. Masya Allah, keren banget ya, Ces. Tuh, dengerin kata Zaidan tadi. Kejujuran saat ujian itu penting banget. Betul banget, Kansa. By the way, kamu pernah nggak sih, Ces, nyontek pas ujian? Kalau bilang enggak, bohong. Kalau bilang iya, nanti ketahuan. Aduh, ya udah kita omonginnya di backstage aja ya. Iya, Nanti nanti aja ketahuan. ya. Iya, nanti ketahuan guru nih, nggak enak tuh. Nah, selanjutnya itu bakalan gadis nih, Ces. Oke, gadis. Gadis dengan nomor urut berapa nih, Kansa? Tadi 6 ya? Tadi itu masih 5, Kansa. Oh, tadi masih 5, berarti sekarang 6 dong. Iya, betul banget. Jadi gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita panggilkan gadis dengan nomor urut 06 atas nama Nazira Adirsyah. Langsung saja, kepada Nazira, kami persilahkan. dengan nomor urut 06. For your information teman-teman, penampilan tadi adalah tarian dari tari Senyum Minang Manis
Oh, berarti mirip ya nama tariannya sama orangnya, sama-sama manis gitu loh. Nih, bisa aja kamu kasar. Tapi selain orang yang manis, orang yang juga bisa bikin kita senyum-senyum sendiri. Bisa aja kamu, Cesta. Tadi kan para finalis kita udah keren-keren banget ya, Ces. Ya. Tapi ada yang lebih keren lagi rupanya, Ces. Siapa tuh? Ada dewan juri kita. Nah, mereka ini menyandang gelar di meja-meja ternama nih, Ces. Siapa aja tuh, Ces? Di sini ada Kak Riki. Dan sebelahnya lagi ada Miss Ami. Sebelahnya lagi ada Kak Yang Seri. Nah, for your information nih, Ces, Kak Riki ini sedang berkuliah di Universitas Tridinanti. Terus juga, beliau ini merupakan duta genre persahabatan Kota Palembang tahun 2024. Keren banget gak sih, Ces? Pastinya dong Kansa, itu keren banget. Coba dong beri tepuk tangan untuk Kak Riki. Nih, selain Kak Riki, ada juri eksternal kita yang lainnya yaitu Kak Yang Seri. Kak Yang Seri ini merupakan duta genre Provinsi Sumatera Selatan tahun 2023 nih, Cez. Selain duta genre, Kak Yang Seri ini merupakan gadis kampus Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024 nih, Cez. Selain menjadi duta gadis, duta, Kak Yang Seri ini sering menjadi Master of Ceremony di berbagai event dan pageant tingkat provinsi. Lumayan banyak ya Kak Yang Seri ya. Ya lumayan banyak nih Kak Riki, Kak Yang Seri tuh bener-bener banyak banget. Beri tepuk tangan dong untuk Kak Yang Seri. Untuk gadis kampus kita tahun 2024 nih, Cesta. Mana dong ini, masa tepuk tangannya kecil banget? Lagi dong, beri tepuk tangan yang meriah. Oke, tapi selain juri eksternal kita, juri internal kita juga ternyata memiliki sebuah prestasi yang benar-benar luar biasa nih Kak. Di Kansa. Segudang prestasi, Ces, bukan kedua. Iya, segudang. Tapi kita sebut salah satunya aja ya. Oke, apa tuh, Ces? Miss Amelia ini adalah salah satu bujang gadis Palembang tahun 2012. Masya Allah, keren banget nih. Sambil beri tepuk tangannya dong, teman-teman. Iya, betul banget. Dewan juri kita ini gak kaleng-kaleng pastinya. Pasti dong, SMA Negeri 6 kan udah gacor. Masa dewan jurinya juga nggak kalah gacor sih? Betul banget. Tapi kan sebelum kita lanjut, kita mau tes ombak dulu nih. Ayo coba, kita dari sebelah kanan dulu nggak sih? Oke. Pada suaranya dari kelas 10. Tuh, kelas 10 aja udah sekeren ini. Gimana nih kelas 11? Jangan sampai kalah ya suaranya. Beri tepuk tangan untuk kelas 11. Mana nih tepuk tangannya kelas 11? Ya kalah kayaknya Ces kelas 11. Iya, kurang agak rame ya di sini ya. Iya. Nah, tadi kan kita udah nyaksiin tari nih, Cek. Ya. Habis itu kita akan menyaksikan penampilan yang agak mainstream dari biasanya nih, Cek. Apa tuh Kansa? Ya, itu masuk ke kategori bela diri kayaknya ya. Kategori bela diri. Apakah dia teman dari pencak silat? Betul. Apakah dia saudaranya dari taekwondo? Dikit lagi, dikit lagi. Apa itu? Apakah dia adalah sahabat penanya dari Wushu? Betul banget nih, Jess. Langsung saja kita tampilkan Zayan Almer Permana dengan nomor urut 07 yang akan menampilkan karate gerakan kata. Kepada Zayan, kami persilakan. Semangat para eksporternya ya. Iya nih. Tapi by the way, gerakan kata tuh gimana sih? Kita aja ya.
lumayan banyak kan fans dari Zayan ya. Dari kelas berapa ini? Dari kelas berapa deh? 21. Solid banget ya kelasnya ya. Iya solid banget ya kayaknya kelasnya nih, keren banget nih Ces. Oke, selanjutnya kita bakal menyaksikan penampilan ke-8 nih oleh finalis gadis kita atas nama Najwa Zahra Anesya dengan nomor urut 08 yang akan menampilkan sebuah tarian nih Nasra. Tarian apa lagi nih Ces? Kali ini kita bakal melihat sebuah tarian yang bernama Zapin Rajo Rindu. Langsung aja tidak usah berlama-lama lagi, kita panggilkan kepada Najwa, kami persilahkan.
Ternyata Najwa juga gak kalah banyak nih fansnya ya. Jadi kelas berapa, Dek? Dari kelas 10 anak-anak tari ya? Iya, anak tari rupanya ya. Nah, aku kira ya nih, Ces, tari Zapin tuh cuma ada tari Zapin Melayu. Rupanya ada tari Zapin Rajung Rindu. Banyak loh tari Zapin itu. Bahkan kalau kamu ngomongin tari Zapin, aku malah mikirnya tari-tari yang berbau Melayu loh. Kayak Nirmala gitu. Oh ya bener-bener juga sih, aku juga mikirnya kayak gitu. Nah langsung aja nggak sih Ces, kita ke penampilan 9, yaitu penampilan oleh finalis bujang atas nama Muhammad Rashid Raditya dengan nomor urut 09 yang akan membawakan pidato berjudul Adab dan Etika. Kepada Rashid, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 6 Palembang, Bapak Herman Sudianto SPDMM. Yang saya hormati Bapak Ibu guru serta juri internal maupun eksternal, dan teman-teman yang saya hormati dan saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rashid Raditya. Saya finalis bujang dengan nomor urut 9. Berdirinya saya di sini bukanlah apa-apa, melainkan untuk menampilkan hal yang sangat penting, namun masih sering dilupakan di kalangan pelajar seperti kita, sekaligus juga menyampaikan aspirasi diri saya sendiri. Seringkali kita mendengar, di tengah persaingannya dalam kita mengejar prestasi, baik akademik maupun non-akademik, belajar mati-matian, bahkan ada yang rela mencontek untuk mendapatkan nilai yang bagus. Tentu saja, itu adalah cara yang salah dalam belajar. Jadi, dalam belajar harus diiringi dengan satu hal yang tidak kalah penting, yaitu adalah adab. Seringkali juga kita mendengar beberapa orang yang sering bilang, ilmu adalah kunci masa depan, kunci kesuksesan, dan ilmu bisa membuat kita disanjung serta dihormati banyak orang. Pernyataan tersebut tidaklah salah, namun kurang satu hal, yaitu adalah adab. Adab sudah menjadi bahasa yang universal di kalangan remaja seperti kita. Serta di lingkungan sekolah, adab juga tidak hanya terhadap guru, namun juga terhadap sesama teman. Terhadap guru, adab kita adalah tentang rasa hormat, tentang rasa patuh. Seperti menyimak saat beliau berbicara, menghargai dedikasi yang beliau berikan, serta jika bertemu di lingkungan sekolah seperti di koridor ataupun dimanapun, sudah kewajiban kita sebagai pelajar untuk menghormatinya dengan cara salam atau sapa, seperti Assalamualaikum. Setelah itu, kita kembali melakukan aktivitas. Masalah dibalas atau tidak itu urusan belakang. Yang penting kita sudah melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang pelajar. Apakah adab hanya untuk orang yang lebih tua? Tentu saja tidak. Adab juga diberlakukan terhadap sesama teman, seperti tentang rasa solidaritas, tidak mengeluarkan kata-kata yang menyakiti dan tidak bercanda berlebihan. Sebaliknya, antara kakak kelas dan adik kelas juga harus memiliki adabnya. Seperti saya, adik kelas yang masih kelas 10 memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam menjaga adab terhadap kakak tingkat saya, seperti memberikan rasa hormat atau menyapa kakak kelas saya yang mungkin lewat di tempat-tempat sekolah. Mungkin di antara kita pasti saja sering melupakan hal ini, namun pelajar yang berkualitas tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, namun memikirkan kenyamanan orang-orang di sekitarnya. Ada mungkin bisa ilmu bisa membawa kita ke tempat yang jauh, ke tempat yang hebat, ke tempat kita mampu bersinar. Namun ada benetika yang mampu membuat diri kita bisa bertahan di sana. Saya kira itu saja pidato yang singkat dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah untuk penampilan dari Bujang dengan nomor urut 09. Nih, tadi kan udah Bujang yang ngomongin tentang adab dan etika nih, Cek. Betul banget, aku setuju banget nih sama pidatonya Rashid. Kita sebagai remaja, terutama di lingkungan SMA Negeri 6, harus mengutamakan yang namanya adab dan
etika. Pasti aja kan, misalkan SMA Negeri 6 Palembang itu adalah sekolah yang mengutamakan yang namanya adab. Sekolahnya aja sekolah Inta. Inta. Oke, langsung saja kita lanjut ke penampilan ke-10 yang akan ditampilkan oleh finalis gadis atas nama Zafira Putri Akila dengan nomor urut 10 yang akan menampilkan tari Ya Saman. Kepada Zafira, kami persilakan. Asik. Mantap banget nih Cas lagunya. Kita ikut joget-joget ya tadi. Karena itu harus bederot. Kalau Palembang kita harus bederot. Betul. Iya. Langsung aja nih Cas kita ke penampilan selanjutnya yang gak kalah mainstream dari karate tadi. Coba tebak apa? Kalau aku tebak nih, berarti dia adalah bela diri juga nih. Iya betul, dia bela diri juga. Apakah dia tadi itu merupakan sahabat pandanya dari si karate? Betul banget, langsung saja kita saksikan penampilan dari finalis bujang atas nama Muhammad Habibi Nuriski dengan nomor urut 11 yang akan menampilkan Wushu Taolu. Kepada Habibi, kami persilakan.
Pak Monu. Keren banget ya Cesta. Coba kita tanyain dulu nih ke Habibi. Habibi, kamu dari kapan sih belajar wushunya? Kok lurus banget ya gerakannya dari tadi? Mulai dari SD kan. Wah, dari SD Cesta. Beri tepuk tangannya dong untuk Habibi. Oke, langsung Habibi. Dipersilahkan ya kembali ke tempatnya. Rupanya ini Cesta, wushu itu bukan gerakan bela diri yang tegas, dia tuh lebih luwes, lembut gitu ya. Kalau bahasanya itu elegan lah gitu lah bilangnya. Betul, elegan banget. Nah, langsung aja nggak sih Ces kita ke penampilan selanjutnya? Oke, penampilan selanjutnya itu akan ditampilkan oleh siapa nih Kansa? Oleh gadis kita atas nama Fahira Aulia. Fahira Aulia bakal nampilin apa nih Ces? Fahira Aulia itu bakal menampilkan suatu lagu, Oh, lagu. menyanyikan suatu lagu yang berjudul Berharap Tak Berpisah, Yang dinyanyikan oleh... yang dinyanyikan oleh Reza Artamevia. Wah, keren banget. Tapi kayaknya ini lagu galau gitu ya Cesta. Kayaknya galau ya lagunya. Tapi kita juga nggak tahu ya. Langsung aja kita panggilin ke Kepada Fahira, kami persilahkan. Selamat pagi menuju siang para dewan juri, Bapak Ibu guru, serta teman-teman semuanya. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Fahira Aulia, finalis gadis dengan nomor urut 2. Hari ini saya akan membawakan lagu yang berjudul Berharap Tak Berpisah. Ingatkan dirimu yang pernah menyakiti aku. Kau kecewakan aku, tapi ku maafkan salahmu. Kini berganti kisah, ku menyakiti diriku. Tapi apa yang terjadi? Kau meninggalkanku. Izinkan aku untuk terakhir kalinya semalam saja bersamamu, mengenang asmara kita, dan aku pun berharap semoga kita tak berpisah, dan kau maafkan kesalahan yang pernah ku buat. Ingatkan dirimu yang pernah menyakiti aku. Kau kecewakan aku, tapi ku maafkan salahmu. Kini berganti kisah, ku menyakiti dirimu. Tapi apa yang terjadi? Kau meninggalkanku. Izinkan aku untuk terakhir kalinya semalam saja bersamamu,
bicara, tapi hati kecilmu masih mencintaiku. Izinkan aku untuk terakhir kalinya semalam saja bersamamu mengenang asmara kita, dan aku pun berharap semoga kita tak berpisah dan kau maafkan kesalahan yang pernah kubuat. Izinkan aku untuk terakhir kalinya semalam saja bersamamu mengenang asmara kita, dan aku pun berharap semoga kita tak berpisah dan kau maafkan kesalahan yang pernah kubuat, dan kau maafkan kesalahan yang pernah kubuat. Beri tepuk tangan yang meriah atas penampilan dari gadis dengan nomor urut 12. Keren banget ya penampilannya Kansa. Bener banget nih Jess, aku kirain tadi lagunya tuh bakalan galau karena liriknya tuh sedih gitu ya. Kira lagunya bakal galau. Ternyata lagunya itu lebih ke arah independent woman. Iya, semangat gitu ya. Sangat banget ya lagunya ya. Makanya Kansa kita nggak boleh ngejudge book by its name. Bukannya don't judge a book by its cover ya? Tapi kan kebetulan nih, kebetulan. Ya. Sekarang kan kita kan cuma punya kak, Oh. nggak punya kak. Wah, Oh. berarti don't just book by It's its name. Oke deh, oke. Aku nurutin Cesta aja deh. Ya udah langsung aja kita menyaksikan penampilan ke-13 oleh finalis bujang kita atas nama Ahmad Fahri Faid dengan nomor urut 13 yang akan membawakan kata-kata motivasi. Kepada Ahmad Fahri, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena karunia kita dapat menghadiri acara pada hari ini. Yang saya hormati Bapak Ibu guru, Dewan juri, dan teman-teman yang saya banggakan. Izinkan saya membawakan sebuah pidato yang berjudul motivasi untuk menuju kesuksesan di masa depan. Hadirin saya hormati, pendidikan bukan hanya tentang belajar, menghitung, dan membaca, tetapi pendidikan adalah tempat kita menambah ilmu, membuat karakter, dan mencari ilmu yang seluas-luasnya agar kita dapat menjadi pribadi yang lebih kuat dan tidak gampang menyerah. Pendidikan adalah salah satu cara untuk menuju kesuksesan. Tanpa pendidikan, kita akan sulit untuk bersaing dan mencari prestasi. Selain belajar, kita juga perlu aktif dalam kegiatan sekolah, seperti mengikuti organisasi atau ekstrakurikuler. Itu juga dapat membantu kita untuk menjadi percaya diri dan membentuk kepercayaan diri. Marilah teman-teman, kita jadikan sekolah kita menjadi tempat yang saling menghargai dan saling menghormati. Ingatlah teman-teman, bahwa yang kita lakukan pada hari ini akan menentukan masa depan kita. Menjadi finalis bujang bukan hanya tentang rupa, tetapi bagaimana kita memotivasi seluruh masyarakat. Mungkin begitu saja pidato pendek yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tangannya meriah untuk penampilan dari Ahmad Fakri. Waduh, Jess, rupanya kata-kata motivasi yang dikasih oleh Fahri tadi tuh membuat aku tertembak gitu ya. Tertembak dong, kan dia kan adalah atlet tembak. Oh, berarti emang bener jobnya tuh atlet tembak gitu ya? Dia banget coba atlet tembak. Tapi di Kansa, selain dia buat kamu tertembak, yang bikin dia tertembak itu penampilannya atau wajahnya nih? Penampilannya dong, Cesta. Penampilannya. Kamu ini ada-ada aja Wajahnya deh. disimpan dalam hati aja ya. Iya sih, penampilannya aja deh. Nah, for your information nih teman-teman yang berada di lantai 3 dan juga lantai 2, dimohon untuk turun ke bawah dan duduk di tempat yang telah kami sediakan. Dimohon teman-teman, ayo sini. Ayo dong sini dong, sini masih besar nih space-nya nih. Ya betul banget. Nah langsung aja nggak Nicas kita ke penampilan terakhir kita. Penampilan dari siapa tuh? Penampilan dari finalis gadis dong. Finalis gadis atas nama Anissa Anissa Kurota Ayu. Ayu. Dengan nomor urut 14 yang akan membawakan pidato berjudul Birrul Walidain. Kepada Anissa, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya wa rasulah ba'da amma ba'du. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 6 Palembang, Bapak Herman Subianto SPDMM, dan yang saya hormati guru-guru Dewan Juri yang terhormat, serta teman-teman yang saya banggakan. Puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak nikmat sehingga kita dapat berkumpul di lapangan SMA Negeri 6 kita. Salawat serta salam tak lupa selalu kita hanturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa ajaran agama Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Teman-temanku yang berbahagia, pernahkah kalian berpikir siapakah orang yang paling berjasa dalam hidup kita? Siapakah orang yang paling menyayangi kita? Tentu saja jawabannya adalah orang tua kita. Berbakti kepada orang tua, menaati perintah kedua orang tua, serta menuruti perintah mereka adalah birrul walidain. Sebagaimana terdapat dalam surah Al-Isra ayat 23. Wa qada rabbaka ila bagaimana cara kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Yang pertama, ada ketika orang tua masih ada, dan yang kedua, ketika orang tua telah tiada. Yang pertama, ketika orang tua masih ada, kita seharusnya menaati perintah mereka, berbakti kepada mereka, ringankan beban-beban yang ada di rumah seperti menyapu, mencuci piring, dan kita selalu mendoakan mereka setiap kita selesai sholat. Dan yang kedua, setelah orang tua telah tiada, kita harus terus mendoakan mereka agar mereka mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalin silaturahmi dengan keluarga dan teman-teman dekat dari orang tua kita. Nun wal qalami wa ma yasturun, demi pena dan apa yang mereka tulis. Demikianlah pidato singkat yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah untuk penampilan
penampilan unjuk bakat kita tadi. Kita diawali dengan pidato mix bahasa Arab, diakhiri dengan pidato yang bertemakan Arab-Araban gitu, Jess. Wow, benar-benar menunjukkan sekolah Islamik banget gak sih kita ini? Betul banget dong, Cesta, karena kan kita di SMA Negeri 6 Palembang yang unggul Cerdas dan beriman. Sekali lagi marilah kita beri tepuk tangan yang meriah untuk penampilan dari ke-14 finalis Bujang dan Gadis SMA Negeri 6 Palembang tahun 2026. Masih kurang besar di suaranya. Mana nih tepuk tangannya? Sekali lagi kami undang untuk kakak-kakak kelas di lantai 2 dan juga 3 untuk turun dan segera menduduk di tenda sekarang. Terima kasih. Nah, tadi kan Ces kita udah lihat parade sama unjuk bakat nih. Abis ini kira-kira apa lagi ya? Habis ini kita bakal masuk ke sesi yang paling menegangkan di Kansas. Waduh, sesi apa tuh, Jess? Habis ini kita bakal masuk ke sesi tanya jawab. Dan dari sesi inilah kita bakal tahu kemampuan berpikir kritis dan juga menjawab dari pasangan-pasangan Bujang Gadis tahun 2026. Betul banget nih, Cesta. Kita bakalan melihat bagaimana para finalis menjawab pertanyaan yang diberikan dari para dewan juri. Baiklah hadirin yang terhormat, sebelum kita memulai sesi tanya jawab, izinkan kami memastikan kesiapan para dewan juri. Bagaimana Miss Ami, Kak Riki, dan Kak Yang Seri? Apakah telah siap untuk memberikan pertanyaan kepada para finalis? Oke, udah siap. Dimohonkan kepada hadirin untuk menjaga ketenangan karena sesi tanya jawab akan segera dimulai. Dipersilahkan untuk seluruh finalis Bujang Gadis SMA Negeri 6 Palembang untuk memasuki panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru dan anak-anak, sebentar untuk menyaksikan kegiatan yang ada dengan panggung sekarang. Kalau dulu untuk anak-anakku, Bapak Ibu sebentar untuk para peserta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, kami akan membacakan mekanisme sesi tanya jawab. 1. Setiap pasangan finalis Bujang Gadis diberikan pertanyaan sebanyak 2 pertanyaan. 2. Setiap pasangan finalis Bujang Gadis mengambil undian pertanyaan sebanyak 2 kali secara bergantian sesuai nomor urut. 3. Masing-masing finalis mengambil undian pertanyaan sebanyak 1 pertanyaan. 4. Finalis diberikan waktu menjawab pertanyaan selama 3 menit. 5. Setelah diundi, pertanyaan akan diberikan oleh panitia kepada juri. Lalu pertanyaan akan dibacakan oleh juri. 6. Juri membacakan pertanyaan pertama yang diambil oleh Bujang, lalu pertanyaan kedua yang diambil oleh gadis. 7. Pertanyaan akan dijawab oleh finalis sesuai dengan nomor urut. Bujang terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan gadis. Baiklah, kita akan mulai sesi tanya jawab. Kepada finalis Bujang dengan nomor urut 01 dan finalis gadis dengan nomor urut 02, dipersilahkan maju ke depan. Dipersilakan untuk Bujang dengan nomor urut 01 untuk maju 1 langkah dan mengambil pertanyaan yang berada di dalam pintu.
Kami menunggu kesiapan Dewan Juri untuk memberikan pertanyaan. Bagaimana Dewan Juri? Baik, dipersilahkan. Baik, untuk pertanyaannya, bagaimana kamu mempunyai visi yang bagus? Apa yang membuat visimu bukan hanya kata-kata? Silakan. Baik, dipersilakan kepada bujang dengan nomor urut 01 untuk menjawab pertanyaan dalam waktu 3 menit. Dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Boleh diulang pertanyaannya? Biasanya kebanyakan finalis mempunyai visi yang baik. Bagaimana cara kamu untuk merealisasikan visi tersebut tidak hanya kata-kata? Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Dewan Juri. Menurut saya, melakukan lewat dari tindakan. Dipersilakan untuk bujang dengan nomor urut 01 untuk kembali ke tempat. Dipersilakan untuk gadis dengan nomor urut 02 untuk maju 1 langkah dan mengambil pertanyaan yang berada di dalam pimpon. Kami menunggu kesiapan Dewan Juri untuk memberikan pertanyaan. Bagaimana Dewan Juri? Siap. Baiklah. Kamu sedang diwawancari media dan media bertanya apa yang membuat kamu berbeda dari finalis lain. Sekali lagi, kamu sedang diwawancarai media dan media bertanya apa yang membuat kamu berbeda dari finalis yang lain. Dimengerti? Silakan. Baik, dipersilakan untuk gadis dengan nomor urut 02 untuk menjawab pertanyaan dari Dewan Juri dalam waktu 3 menit. Dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih untuk para Dewan Juri telah memberikan pertanyaan. Izinkan saya untuk menjawab pertanyaan tersebut. Setiap finalis sudah memiliki bakat yang menjadi ciri khas masing-masing. Ciri khas saya adalah saya memiliki saya mempunyai kelebihan yaitu pendengar yang baik. Dalam setiap organisasi membutuhkan pendengar yang baik karena agar jalannya diskusi tersebut, jika ada yang pendengar yang baik itu kita dapat memberikan setiap anggota tim untuk memberikan pikirannya agar setiap tim dapat merasa terdengar untuk memberikan aspirasi mereka sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan untuk gadis nomor urut 01 untuk kembali ke tempat.
Dipersilakan kepada finalis bujang dengan nomor urut 01 dan finalis gadis dengan nomor urut 02 untuk kembali ke tempat yang telah disediakan. Kepada finalis bujang dengan nomor urut 03 dan finalis gadis dengan nomor urut 04 dipersilakan maju ke depan. Dipersilahkan untuk bujang dengan nomor urut 03 untuk maju satu langkah dan mengambil pertanyaan yang berada dalam pitbox. Kami menunggu kesiapan Dewan Juri untuk memberikan pertanyaan. Bagaimana Dewan Juri? Baik, pertanyaan nomor 2, bujang dengan nomor 03. Tarik nafas terlebih dahulu, silahkan. Baik, pertanyaannya adalah bagaimana strategi kalian untuk tetap menjaga profesionalitas meskipun menghadapi tekanan dari pihak luar dalam sebuah acara penting? Saya ulangi, bagaimana strategi kalian untuk tetap menjaga profesionalitas meskipun menghadapi tekanan dari pihak luar dalam sebuah acara penting? Silahkan. Baik, terima kasih Dewan Juri atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab pertanyaannya. Dalam suatu acara atau agenda yang besar, apabila ada tekanan dari eksternal, saya akan mendahulukan melalui skala prioritas agar performa saya tetap profesional, dan saya akan mendahulukan maslahat bagi organisasi saya atau agenda yang lebih yang memiliki urgensi lebih tinggi dibanding yang lainnya. Selain itu, saya juga harus mendiskusikannya dengan bagian dari organisasi saya dan bagaimana pendapat dari mereka apabila saya agak keberatan terhadap agenda tersebut, dan bagaimana pendapat dari mereka. Terima kasih. Baik, dipersilakan untuk bujang dengan nomor urut 03 untuk kembali ke tempat. Dipersilakan untuk gadis dengan nomor urut 04 untuk maju satu langkah dan mengambil pertanyaan yang berada dalam pinball. Kami menunggu kesiapan Dewan Juri untuk memberikan pertanyaan. Bagaimana Dewan Juri? Baik, sebagai muslimah, bagaimana kamu memaknai konsep bersyukur ketika kamu menang ataupun kalah di grand final nanti? Saya ulangi, sebagai muslimah, bagaimana kamu memaknai konsep bersyukur ketika kamu menang ataupun kalah di grand final nanti? Dipersilakan kepada gadis dengan nomor urut 04 untuk menjawab pertanyaan dari Dewan Juri dalam waktu 3 menit. Dimulai dari sekarang. Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya Dewan Juri. Izinkan saya menjawab. Jadi, bagaimana saya bersyukur sebagai muslimah dalam menghadapi kekalahan dalam grand final? Jadi, pertama-tama saya tidak akan langsung, saya ini payah. Saya tidak akan langsung seperti itu. Saya akan meneliti kesalahan saya dalam grand final. Lalu saya akan introspeksi diri agar saya bisa memperbaiki diri saya di hari lain. Lalu saya akan, setelah saya memperbaiki diri, saya akan
Dipersilakan untuk gadis dengan nomor urut 04 untuk kembali ke tempat. Dipersilakan untuk pasangan bujang dengan nomor urut 04 dan gadis dengan nomor urut 05 untuk kembali ke tempat yang telah ditentukan. Saya ulangi, untuk finalis bujang dengan nomor urut 03 dan gadis dengan nomor urut 04. Kepada finalis bujang dengan nomor urut 05 dan finalis gadis dengan nomor urut 06, dipersilakan maju ke depan. Dipersilakan untuk bujang dengan nomor urut 05 untuk maju satu langkah dan mengambil pertanyaan yang berada di dalam pintu. Kami menunggu kesiapan Dewan Juri untuk memberikan pertanyaan. Bagaimana Dewan Juri? Siap. Baiklah, ada anggapan bahwa menjaga kebersihan adalah tugas OB, bukan siswa. Bagaimana pendapatmu mengenai pola pikir tersebut? Sekali lagi, ada anggapan bahwa menjaga kebersihan adalah tugas seorang OB, bukan seorang siswa. Bagaimana pendapatmu mengenai pola pikir tersebut? Baik, dipersilakan kepada bujang dengan nomor urut 05 untuk menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh Dewan Juri dalam waktu 3 menit. Dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih Dewan Juri yang terhormat atas pertanyaannya. Izinkan saya untuk menjawab pertanyaan tersebut. Jadi, menurut saya, kebersihan bukanlah tugas dari seorang OB, karena kebersihan merupakan bagian dari iman. Dan saat orang melihat sampah berserakan dan tidak mau untuk mengungutnya, itu menggambarkan bagaimana etika orang tersebut. Di saat mereka menjadi seorang muslim ataupun Islam, mereka melihat sampah namun tidak ingin membersihkannya, menandakan bahwa iman mereka belum terlalu dalam. Sekian dari saya. Terima kasih. Dipersilakan untuk bujang dengan nomor urut 05 untuk kembali ke tempat. Dipersilakan untuk gadis dengan nomor urut 06 untuk maju satu langkah dan mengambil pertanyaan yang berada di dalam pintu. Kami menunggu kesiapan Dewan Juri untuk memberikan pertanyaan. Bagaimana Dewan Juri? Baik, finalis gadis nomor 6 sudah siap? Insyaallah siap. Baik, pertanyaannya adalah, jika setelah terpilih menjadi gadis, nilai akademikmu menurun karena sibuk dengan duty atau tugas dari bujang gadis, dan guru-guru mulai menyindir kamu, apakah kamu akan mundur dari jabatan atau mengurangi kegiatan bujang gadis meskipun itu tanggung jawab kamu? Kakak ulangi, jika nanti kamu terpilih menjadi gadis, tapi nilai akademikmu menurun karena sibuk dengan kegiatan bujang gadis kamu, dan guru-guru mulai menyindir kamu, apakah kamu akan mundur dari jabatan kamu sebagai bujang dan gadis meskipun itu merupakan tanggung jawab kamu? Silahkan. Baik, sebelumnya terima kasih atas juri telah memberikan pertanyaan. Izinkan saya menjawab pertanyaan tersebut.
Tentu, saya tidak akan mundur dari jabatan saya karena saya tahu ini adalah tanggung jawab saya sebagai bujang gadis. Tapi, jika saat terpilih menjadi gadis, saya melupakan akademik dan lain-lain, maka yang saya lakukan adalah saya tetap bersikap tenang, menentukan prioritas, dan tetap bersikap sopan kepada guru-guru, dan mengintrospeksi diri saya, apa kesalahan saya sehingga nilai saya bisa turun. Terima kasih. Dipersilakan untuk finalis gadis dengan nomor urut 06 untuk kembali ke tempat. Dipersilakan kepada finalis bujang dengan nomor urut 05 dan finalis gadis dengan nomor urut 06 untuk kembali ke tempat yang telah disediakan. Kepada finalis bujang dengan nomor urut 07 dan finalis gadis dengan nomor urut 08, dipersilakan maju ke depan. Dipersilahkan untuk bujang dengan nomor urut 07 untuk maju satu langkah dan mengambil pertanyaan yang berada dalam pinball. Kami menunggu kesiapan Dewan Juri untuk memberikan pertanyaan. Bagaimana Dewan Juri? Siap. Oke, pertanyaannya, menurutmu apa perbedaan antara pembinaan yang tegas dengan senioritas yang negatif dalam lingkungan sekolah? Tolong berikan contoh nyata. Saya ulangi, menurutmu apa perbedaan antara pembinaan yang tegas dengan senioritas yang negatif dalam lingkungan sekolah? Berikan contoh nyata. Baik, dipersilakan kepada bujang dengan nomor urut 07 untuk menjawab pertanyaan dari Dewan Juri dalam waktu 3 menit. Dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, atas kepada juri yang terhormat. Saya bujang dengan nomor urut 07 izin menjawab. Pembinaan yang tegas itu bersifat membangun. Contohnya seperti apabila kita ingin menampilkan sesuatu dengan sempurna, kita harus dibina dengan tegas agar kita dapat menampilkan ini secara maksimal mungkin. Sementara senioritas yang negatif adalah senioritas negatif bersifat tidak membangun karena hal tersebut bersifat memaksa. Contohnya apabila kita sebagai adik kelas disuruh melakukan sesuatu yang tidak benar, nah hal itu merupakan hal yang tidak patut dicontoh. Itu saja jawaban dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan untuk bujang dengan nomor urut 07 untuk kembali ke tempat. Dipersilahkan untuk gadis dengan nomor urut 08 untuk maju satu langkah dan mengambil pertanyaan yang berada dalam pinball. Kami menunggu kesiapan Dewan Juri untuk memberikan pertanyaan. Bagaimana Dewan Juri? Siap.
Baiklah, bagaimana kalian menjaga keseimbangan antara aktivitas bujang gadis, akademik, keagamaan, dan kehidupan pribadi? Saya ulangi, bagaimana kalian menjaga keseimbangan antara aktivitas bujang gadis, akademik, keagamaan, dan kehidupan pribadi? Baik, terima kasih Dewan Juri atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab. Menurut saya, kalau pembagian itu, kalau kehidupan sehari-hari, mungkin kita akan terapi setiap hari. Sedangkan kalau akademik dan keagamaan, itu bisa kita bagi buat belajar, itu mungkin dibagi per jam, atau keagamaan itu seperti sholat, itu harus tepat waktu. Dipersilakan kepada gadis dengan nomor urut 08 untuk kembali ke tempat. Dipersilakan kepada bujang nomor urut 07 dan gadis dengan nomor urut 08 untuk kembali ke tempat yang telah ditentukan. Kepada finalis dengan nomor urut 09 dan finalis gadis dengan nomor urut 10, dipersilahkan untuk maju ke depan. Dipersilakan untuk bujang dengan nomor urut 09 untuk maju satu langkah dan mengambil pertanyaan yang berada di dalam pinball. Kami menunggu kesiapan Dewan Juri untuk memberikan pertanyaan. Bagaimana Dewan Juri? Baik, finalis bujang nomor 09 boleh didengarkan dengan baik. Pertanyaan dengan nomor 428. Di era digital ini, penyebaran berita bohong atau hoax sangat cepat, termasuk yang berpotensi memecah belah persatuan sekolah. Nah, bagaimana langkah taktis kamu dengan menggunakan media sosial untuk melawan hoax tersebut? Karena ulangi, di era digital ini, penyebaran berita hoax itu sangat cepat, termasuk yang berpotensi memecah belah persatuan sekolah. Bagaimana langkah kamu dalam menggunakan media sosial untuk melawan hoax tersebut? Silahkan. Baik, terima kasih sebelumnya Dewan Juri atas pertanyaan yang telah izinkan saya menjawab. Jadi, di era digital ini, jika saya sedang mencari suatu informasi yang tidak saya tahu, pasti saya akan mencari di internet. Dan seringkali di internet itu banyak muncul berita-berita yang bersinambungan atau berkaitan satu sama lain. Oleh karena itu, yang pertama, saya harus mencari sumber yang sangat tepat. Apabila saya telah menemukan sumbernya, maka yang akan saya lakukan setelahnya adalah menyaring informasi tersebut lebih dalam lagi agar tidak terjadi kesalahpahaman. Karena jika saya sudah termakan oleh satu berita yang belum saya gali, maka itu akan berdampak kepada lingkungan dan juga sekolah serta kepercayaan diri saya sendiri. Terima kasih. Dipersilakan untuk bujang dengan nomor urut 09 untuk kembali ke tempat. Dipersilakan untuk gadis dengan nomor urut 10 untuk maju satu langkah dan mengambil pertanyaan yang berada di dalam pinball. Kami menunggu kesiapan Dewan Juri untuk memberikan pertanyaan. Bagaimana Dewan Juri? Baik, pertanyaan nomor 5. Bagaimana
cara kalian mempersiapkan diri secara mental dan emosional saat harus tampil di depan publik dalam situasi penting. Sekali lagi, bagaimana cara kalian mempersiapkan diri secara mental dan emosional saat harus tampil di depan publik dalam situasi penting? Baik, terima kasih Dewan Juri atas pertanyaannya. Izinkan saya untuk menjawab pertanyaan tersebut. Jika saya diberikan kesempatan untuk berbicara di depan publik, saya akan menyiapkan materi dengan sempurna agar penampilan saya dapat baik dan tidak ada kesalahan apapun. Saya juga akan mempersiapkan kondisi mental saya agar saya tidak down saat berada di atas panggung. Baik, terima kasih. Itu jawaban dari saya. Dipersilakan untuk gadis dengan nomor urut 10 untuk kembali ke tempat. Dipersilakan kepada finalis bujang nomor urut 09 dan finalis gadis nomor urut 10 untuk kembali ke tempat yang telah disediakan. Kepada finalis bujang dengan nomor urut 11 dan finalis gadis dengan nomor urut 12, dipersilakan maju ke depan. Dipersilakan untuk bujang dengan nomor urut 11 untuk maju ke langkah dan mengambil pertanyaan yang berada dalam pitball. Kami menunggu kesiapan Dewan Juri untuk memberikan pertanyaan. Bagaimana Dewan Juri? Baiklah, apa visi SMA Negeri 6 Palembang? Dan menurut kamu, peran bujang gadis dalam mewujudkan visi tersebut? Baiklah, sekali lagi, apa visi SMA Negeri 6 Palembang menurut kamu? Dan peran bujang gadis dalam mewujudkan visi tersebut? Dipersilakan kepada bujang dengan nomor urut 11 untuk menjawab pertanyaan dari Dewan Juri dalam waktu 3 menit. Dimulai dari sekarang. Mohon maaf sebelumnya berada di tempat, apakah boleh diulangi? Baiklah, didengarkan dan dipahami sekali lagi. Apa visi SMA Negeri 6 Palembang? Menurut kamu, peran bujang gadis apa? Ulangi. Apa visi SMA Negeri 6 Palembang menurut kamu? Dan peran bujang gadis apa dalam mewujudkan visi tersebut? Baik, terima kasih kepada juri yang terhormat. Izinkan saya akan menjawab tersebut. Visi SMA Negeri 6 Kota Palembang ialah menjadi seorang siswa yang beriman, berilmu dan baik. Menurut saya sebagai finalis bujang gadis SMA Kota Palembang, saya akan merealisasikan visi tersebut dengan sangat baik. Walaupun tidak langsung sempurna, tetapi setiap hari akan menjadi baik dan menjadi semaksimal mungkin untuk merealisasikan visi tersebut. Baik, terima kasih. Dipersilakan kepada bujang dengan nomor urut 11 untuk kembali ke tempat. Dipersilakan untuk gadis dengan nomor urut 12 untuk maju satu langkah ke depan dan mengambil pertanyaan yang berada dalam pitball. Kami menunggu kesiapan Dewan Juri untuk memberikan pertanyaan. Bagaimana Dewan Juri?
Baik, gadis dengan nomor 12 mendapatkan pertanyaan dengan nomor 35. Boleh didengarkan dengan baik selagi kamu bersiap untuk menjawab. Pertanyaannya adalah, SMA Negeri 6 Palembang adalah sekolah yang berbasis imtak. Menurut kamu, bagaimana cara mengajak teman yang mulai lalai dalam hal ibadah tanpa terkesan menggurui? Kakak ulang ini, SMA Negeri 6 Palembang merupakan sekolah yang berbasis imtak. Nah, menurut kamu, bagaimana sih cara mengajak teman yang mulai lalai ibadah tanpa terkesan menggurui? Silahkan. Baik, dipersilakan kepada gadis dengan nomor urut 12 untuk menjawab pertanyaan dari Dewan Juri dalam waktu 3 menit. Dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih kepada Dewan Juri yang terhormat atas pertanyaan yang telah diberikan. Izinkan saya menjawab pertanyaan tersebut. Dalam menghadapi teman yang lalai untuk menjalankan ibadahnya, maka saya sebagai gadis SMA Negeri 6 Palembang yang merupakan sekolah berbasis imtak, tentu saya akan berusaha dengan menasehati mereka secara perlahan. Kalaupun misalnya nantinya mereka masih tetap kekeh tidak mau menuruti nasihat saya, maka saya akan mengambil langkah lebih dalam dengan meminta konfirmasi kepada guru yang mewakili bidang iman dan takwa. Terima kasih. Silakan untuk gadis dengan nomor urut 12 untuk kembali ke tempat yang telah disediakan. Dipersilahkan untuk bujang dengan nomor urut 11 dan gadis dengan nomor urut 12 untuk kembali ke tempat yang telah ditentukan. Kepada finalis bujang dengan nomor urut 13 dan finalis gadis dengan nomor urut 14, silahkan maju ke depan. Dipersilakan untuk bujang dengan nomor urut 13 untuk maju satu langkah dan mengambil pertanyaan yang berada di dalam pinball. Kami menunggu kesiapan Dewan Juri untuk memberikan pertanyaan. Bagaimana Dewan Juri? Baik, pertanyaan nomor 27. Bagaimana kamu bisa menunjukkan bahwa kamu adalah representasi terbaik dari siswa SMA Negeri 6 Palembang? Sekali lagi, bagaimana kamu bisa menunjukkan bahwa kamu adalah representasi terbaik dari siswa SMA Negeri 6 Palembang? Oke, terima kasih. Pertanyaan dari Dewan Juri. Izinkan saya menjawab pertanyaan. Untuk menjadi presentasi yang baik presentasi, saya mempelajari teks dari yang akan dipresentasikan tersebut. Saya memahami apa yang isi dalam teks. Begitu saja. Terima kasih, Dewan Juri. Dipersilakan untuk bujang dengan nomor urut 13 untuk kembali ke tempat. Dipersilakan untuk gadis dengan nomor urut 14 untuk maju satu langkah dan mengambil pertanyaan yang berada di dalam pinball.
Kami menunggu kesiapan Dewan Juri untuk memberikan pertanyaan. Bagaimana Dewan Juri? Baiklah, didengarkan dan dimengerti dan dijawab dengan benar. Sebagai siswa SMA Negeri 6 Palembang yang dikenal dengan budaya 5S, tentu kita harus selalu mengamalkan dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya di lingkungan sekolah, tetapi dimanapun kalian berada. Apakah upaya kalian agar budaya 5S ini tidak hilang atau lenyap? Saya ulangi sekali lagi, sebagai siswa SMA Negeri 6 Palembang yang dikenal dengan budaya 5S-nya, kita harus selalu mengamalkan dan menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan hanya di lingkungan sekolah, tetapi dimanapun kita berada. Apakah upaya kalian agar budaya 5S ini tidak hilang atau lenyap? Baik, dipersilakan kepada gadis dengan nomor urut 14 untuk menjawab pertanyaan dari Dewan Juri dalam waktu 3 menit. Dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Dewan Juri yang terhormat. Izinkan saya menjawab pertanyaan tersebut. Apa upaya untuk menerapkan 5S dalam lingkungan sekolah maupun di luar sekolah? Tentu saja dari tindakan kita harus menerapkan 5S, yaitu senyum, sapa, salam, dan sopan dan santun. Kita akan selalu ramah kepada siapapun orang tersebut, baik dia guru ataupun bukan. Kita harus tetap menunjukkan rasa hormat kita, rasa kita harus menerapkan 5S di luar sekolah, seperti tersenyum kepada siapapun. Baik, itu saja. Terima kasih. Dipersilakan untuk gadis dengan nomor urut 14 untuk kembali ke tempat. Dipersilakan kepada finalis bujang dengan nomor urut 13 dan finalis gadis dengan nomor urut 14 untuk kembali ke tempat yang telah disediakan. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh finalis Bujang Gadis SMA Negeri 6 Palembang tahun 2026 serta Dewan Juri yang terhormat. Sekali lagi, beri tepuk tangan yang meriah. Demikianlah sesi tanya jawab yang telah kita saksikan bersama-sama. Sebelum kita beralih ke acara selanjutnya nih, Jas, sembari memberikan waktu kepada Dewan Juri untuk memberikan penilaian, gimana kalau kita mendengarkan beberapa lagu nih, Jas? Beberapa lagu hiburan ini akan dibawakan oleh Bujang Berprestasi tahun 2025 yang telah mengikuti Putra Putri Nusantara tahun 2026. Langsung saja. Bentar dulu kan, kita ulangin dulu ya teman-teman kita ada di sini. Oke, ya. Dipersilakan kepada Bujang Gadis tahun 2026 untuk meninggalkan panggung.